kegiatan boleh, belajarnya jangan lupa gitu. Itu tadi sih Oke. kayaknya. Berkegiatan itu boleh tapi jangan lupa belajarnya. Iya. Oke. Kalau Keisha apa nih pesannya? Jangan pantang menyerah sih. Jangan pantang menyerah. Tuh udah dikodein jangan pantang menyerah. Kalau mau ngalahin Keisha. Kalau dari Haikal apa nih? Ingat, motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang Tabi Pun. Ya pun. Halo sahabat muslim, selamat datang di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Dalam podcast ini, Anda akan diajak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pendidikan, ulama, praktisi, dan pastinya siswa-siswa berprestasi kebanggaan Yayasan Al-Azhar Lampung. Sebagai ruang inspirasi dan edukasi, podcast ini mengupas berbagai tema seputar pendidikan, keislaman, dan pengembangan karakter yang pastinya unggul, islami, terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dong. Nah, hari ini kita kedatangan murid-murid siswa SMA Al-Azhar Lampung, betul ya? Betul. Betul. Oke, kalau boleh tahu kenalan dulu nih, namanya siapa? Saya Keisha Ozora Aditya Putri. Biasa dipanggil? Keisha. Keisha. Kalau saya sendiri namanya Ahmad Dinajat Haikal Prasetya. Biasa Panggilannya? dipanggilnya Haikal. Oh, Haikal. Perkenalkan, nama saya Arumi Azhara Ansori, biasa dipanggil Arumi. Arumi. Berarti ada Keisha, Haikal, dan Arumi. Arumi. Nah, kalau boleh tahu nih, teman-teman kesini tuh sebagai apa sih? Sebagai apa ya? Bintang tamu. Sebagai bintang tamu. Dengar-dengar sebagai salah tiga ya berarti, karena ini nggak cuma Iya. satu. Sebagai salah tiga siswa berprestasi ya untuk kelas 10. Berarti sekarang sudah kelas 11. Waduh, keren-keren banget ya. Keren-keren banget loh ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih, sekeren ini tuh emang motivasi kalian untuk tampil keren atau gimana sih? Coba mungkin diceritain nih. Ayo. Mungkin Keisha? Motivasi saya sih, saya sebenarnya nggak mau tampil keren ya, cuman mau dianggap kayak orang yang punya wawasannya luas gitu. Oh, Keisha ini merendah ya teman-teman. Aslinya mah keren banget ya. Masya Allah. Oke, kalau Haikal sendiri nih, motivasi kamu untuk menjadi siswa berprestasi itu seperti apa sih? Ya sebenarnya kalau motivasi sih saya punya banyak ya. Tapi kebanyakan orang juga punya motivasi tentunya banyak ya. Dan sebenarnya menurut saya motivasi itu bukan faktor yang paling penting gitu buat menjalani suatu komitmen. Nah, kalian punya motivasi tapi kalau kalian nggak eksekusi sama aja kayak halusinasi ya kan. Bener nggak? Bener banget ya. Kayak- Eksekusinya harus mateng ya berarti ya. Oh, kita kan sering tuh punya akun Instagram terus misal ketemu konten yang kata-kata motivasi itu. Kita save, masukin apa ya? Kita save terus bikin folder sendiri. Itu numpuk situ setiap motivasi kita kasih di situ, kita taruh di situ, tapi gak kita buka-buka lagi terus abis ketemu motivasinya di save terus di scroll lagi jadi lupa gitu, komitmennya nggak kebentuk, cuman motivasi doang yang numpuk gitu. Tapi apa nih faktor terbesar yang membuat kamu untuk mengasah potensi, terutama ini kan di bidang akademik ya? Ya, akademik. Gimana tuh? Kalau faktor terbesar sih ini ya paling membanggakan orang tua. Ya, soalnya orang tua kan dari dulu membesarkan kita gitu tanpa minta imbalan apapun gitu, ya ikhlas. Jadi kalau pada akhirnya kita menyanyiakannya sama aja kayak siapa tahu ya itu lah ya. Iya benar-benar. Berarti mungkin ini salah satu imbalan yang bisa kamu berikan kepada orang tua ya, Iya. walaupun bukan dalam bentuk materi tapi dalam bentuk prestasi ya. Iya. Wah, keren banget, Masya Allah. Kalau Arumi sendiri nih, apa nih motivasi terbesar kamu sehingga kamu bisa menjadi salah satu siswa berprestasi? Kalau motivasi saya sendiri, saya ingin biar bisa untuk diri saya sendiri dan orang lain, berguna untuk orang lain juga. Jadi kalau misalnya orang nggak tahu, kita sendiri bisa ngasih tahu mereka gitu. Oh.
Arum nih bener-bener orangnya bermasyarakat sekali ya berarti ya. Ingin membanggakan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Iya, semuanya berarti sama ya pastinya ya. Iya. Satu misi ya untuk membanggakan orang tua. Iya. Bener? Benar. Betul dong. Oke. Nah, tadi kita udah ngebahas sedikit nih tentang motivasi kalian untuk menjadi salah 3 siswa berprestasi ya. Nah, kalau boleh tahu gimana nih perasaannya teman-teman mendapat peringkat 1, 2 dan 3 ya. Yang satu yang mana nih? Saya. Oh, Keisha. Oke, gimana nih perasaannya Keisha mendapat peringkat 1 sesekolahan ya berarti ya? Yep. Wow, gimana tuh perasaannya? Saya sendiri ngerasa cukup bangga sama diri sendiri ya, karena selama ini saya udah berjuang, berusaha, kerja keras buat Mendapatkan hasil yang terbaik. iya. Oke, keren banget. Nah, kalau boleh tahu nih, pola belajar seperti apa sih yang Keisha terapkan sehingga bisa menjadi peringkat 1 sesekolahan nih, dengar-dengar? Saya belajar itu kalau ada waktu luang saja, kayak Oh, gitu. kayak di hari Sabtu Minggu karena nggak ada kerjaan ya, nggak sekolah juga, jadi saya ngeluangin waktu buat belajar. Berarti tetap produktif ya Iya. di kala libur seperti itu. Wah, keren banget sih. Terus kapan lagi tuh jadwal-jadwal kamu ketika belajar kira-kira? Kalau mau mendekati ujian, Mm-mm. saya biasanya belajar dari subuh baru bangun. Pasti saya kasih jeda istirahat gitu. Terus nanti saya lanjutin lagi dari pagi sampai sore kayak maghrib malam gitu. Saya buat istirahat. Kamu pakai untuk beristirahat Iya. juga. Wah, iya dong. Karena harus tetap ada apa ya? Kasih jeda lah untuk waktu untuk tubuh kita beristirahat karena Iya. tidak hanya kesehatan fisik tapi mental juga pun harus Iya. tetap dijaga supaya tetap menjadi Iya. siswa yang berprestasi, bener gak? Benar. Setuju ya? Setuju. Setuju ya, biar nggak stres ya. Nah, kalau Haikal sendiri nih, kamu peringkat berapa nih sesekolahan? Saya peringkat 3 sih. Peringkat 3, gimana perasaan kamu menjadi peringkat 3 nih sesekolahan loh? Malu sih. Kenapa tuh malu? Kok malu? Kemarin kan pas dipanggil pas upacara itu kan dipanggil nama setelah selesai upacara saya tuh kayak dibilang itu profesor peringkat 3. Jadi kayak kamu ini kenapa sih cuman peringkat 3 doang, itu pun apa ya mungkin hasil kerja keras saya selama ini gitu kan ya. Profesor ya gak sampai situ juga, hiperbola banget gitu kan. Kayak saya heran aja gitu. Kamu malunya itu lebih ke karena dibecanain sama teman-teman Iya, ya. Tapi sebenarnya dalam lubuk hati terdalam kamu pastinya bangga dong. Oh ya. Bener ya? Benar. Bener dong. Karena nggak bisa dipungkiri bahwasannya ketika kita menjadi seorang juara pasti ada kebanggaan dan kepuasan tersendiri, benar? Iya, benar. Bener ya. Dan itu yang harus dikonsistensikan. Bener? Betul. Jangan sampai ketika teman-teman udah mendapat juara 1, 2 dan 3 akhirnya malah terhenti sampai di situ langkahnya, ya kan? Sayang banget itu. Sayang banget. Pastinya Haikal denger-denger ingin meraih juara pertama juga ya. Oh, nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Ya. Kita semua nggak ada yang tahu di sini ya. Kita Oke. lihat nanti ya. Ses Nggak boleh depan. spoiler. Nggak boleh spoiler. Tetap ada surprise-nya ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, pola belajar seperti apa sih yang Haikal terapkan? Kalau pola belajar sih, saya biasanya latihan soal. Oh, latihan soal seperti apa tuh? Misal apa ya? Paling sering tuh saya ngerjainnya matematika gitu. Soalnya soal matematika itu biasanya udah belajar di masa SMP, tapi tingkat kesulitan tuh beda di masa SMA. Jadi saya bisa misal aritmatika saya nggak saya pelajari ulang materinya, tapi saya langsung ngerjain soal. Soalnya konsep dasarnya udah dapat di otak saya. Nggak kayak biasanya orang-orang tuh ngafal ya. Iya. Misal STS sumatif tengah semester matematika, dikasih kisi-kisi, mereka tuh ngafal kayak dikasih soal rumus, kayak misal soalnya gini-gini, rumusnya gini nih, oh rumusnya gini, soalnya gini, kayak oh rumusnya gini, tapi nggak mereka pahami gitu. Alhasil mereka ngeblank gitu pas kerjaan soal, nggak tahu ini datang dari mana, ini kok bisa gini gitu. Makanya diperlukan sebenarnya action lebih ya. Ketika kita sudah paham dengan konsep tapi tidak diterapkan, itu kan akhirnya tidak terjadi apa yang kita inginkan. Mungkin yang kita inginkan nilai yang bagus, tapi karena kita hanya memahami konsep tanpa menerapkannya secara langsung, malah ujungnya nggak dapet ya. Eksekusi itu. Eksekusinya benar. Berarti Haikal nih tipe anak yang belajarnya itu langsung mengerjakan soal dan eksekusi soal ya. Ya langsung aja, nggak perlu ragu-ragu lah.
Menarik, keren banget. Nah, kalau Arumi nih berarti juara 2 ya? Iya. Gimana nih perasaannya dan pola belajarnya seperti apa sih? Kalau perasaan saya sih nggak nyangka ya masih bisa dapet karena dengan kesibukan di semester 2 ini. Terus tuh perasaannya pasti bahagia banget masih bisa dapat. Terus tuh kalau untuk pola belajar saya biasanya memahami materi dulu. Kayak biologi, kalau ada PR biologi biasanya saya baca dulu buku-bukunya kayak materi bab itu apa aja. Saya stabilo. Nah jadi kalau udah mendekati ulangan saya nggak perlu ngestabilo lagi dan nggak perlu ngerangkum lagi. Cukup ingat apa aja yang penting-penting gitu. Oke, keren banget. Berarti Arumi ini tipe belajarnya itu benar-benar terstruktur ya, alurnya dan sebagainya. Karena memang sejak awal ketika kamu tahu kamu akan belajar hal A, akan kamu pelajari dulu dan memberi tanda dulu ya di bukunya ya. Di stabilo dulu. Di stabilo dulu. Wah, keren banget sih. Berarti ini ketiganya punya metode dan pola belajar yang berbeda-beda ya. Makanya bisa menjadi juara 1, 2 dan 3. Wah, keren banget. Tepuk tangan dong untuk kita semua dong. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang gimana perasaannya juga pola belajarnya seperti apa ya. Tapi menurut kalian ada tidak sih tantangan-tantangan terbesar dalam belajar? Lingkungan pertemanan. Iya benar. Oh, dari Haikal lingkungan pertemanan. Maksudnya tuh seperti apa tuh? Kayak kalau kalian tuh punya circle pertemanan yang dirasa apa ya, kurang fokus terhadap prestasi kalian di sekolah. Kayak nilai itu kayak nilai doang sih nggak apa-apa, kita bisa ngerjain lain kali. Lebih Hidup fokus ke cuman main sekali ya, fokus cuman main. Misal ada yang ngajak main, sedangkan kita ada tugas belum selesai, besok dikumpul tapi ada yang ngajak main. Tapi kita kalau mau nolak gak enak kan sama teman itu, kayak oh ya udahlah main lah, tugas kan nanti malam juga bisa gitu. Nyatanya pas malam Ketiduran. Capek. Berarti godaan dari lingkungan pertemanan itu ya sebenarnya susah. yang sulit untuk dihindari, karena kadang kita juga nggak enak dengan teman yang udah ngajak gitu ya. Kalau dari Keisha dan Arum gimana nih Kalau tantangannya? saya tantangan terbesarnya itu untuk menjaga fokus belajar. Apalagi kalau misalkan di satu hari yang sama diadain kayak ulangan 3 mapel. Mapelnya itu mapel yang penting kayak biologi, kimia ataupun MTK. Saya kan tipe orang yang kalau belajar satu pelajaran itu bisa nyampe berjam-jam lebih. Saya rangkum dulu baru saya hafal. Nah kalau sekalinya 3 kayak gitu, saya bingung mau pelajarin yang mana terlebih dahulu. Oh iya, menarik. Berarti kamu tuh tantangannya lebih ke menjaga fokus ketika belajar ya. Biar nggak ke distract ya kak. Iya, benar. Apalagi kan kalau misalkan ujian nggak mungkin dong hanya satu, biasanya kan beberapa mata pelajaran pasti ya. Apalagi materinya kan banyak panjang gitu. Oh oke. Itu tantangan kamu gitu ya berarti untuk menjaga fokus belajar. Kemudian kamu udah mendapatkan solusi dari tantangan tersebut belum? Solusi apa kira-kira yang kamu dapatkan dari hal itu? Saya biasanya tuh kayak gimana mensiasatinya? Apakah mungkin kamu udah mulai nyicil dari beberapa hari nyicil. sebelum? Saya nyicil biasanya seminggu dari sebelum adanya ujian atau ulangan. Karena kan tidak bisa kita pungkiri bahwasannya ketika ujian itu kan udah di luar kuasa kita tuh ya. Pelajarannya ada A, B, C langsung hari itu. Berarti mensiasatinya adalah belajarnya dicicil. Oh, oke. Kalau Arumi sendiri tantangannya apa nih Arumi? Mungkin rasa malas kali ya, selalu ngerasa masih banyak waktu. Padahal tuh kalau kayak gitu terus ya waktu lama-lama menipis kan ya. Jadi takutnya malah nggak sempet itu sih. Oh iya. Bener, rasa malas dan rasa bosan itu kayaknya menjadi satu ya, berteman baik ya. Kayak aduh bosen loh mau pelajarin materi ini, ngantuk nanti aja lah gitu. Mau main dulu. Oke, berarti sebenarnya kalau dari Arumi dan juga Keisha itu tantangan terbesarnya tuh hadir. Oh, kalau Arumi itu hadir di diri sendiri karena berhubungan dengan rasa malas dan bosan. Kalau Keisha itu berhubungan dengan hal-hal yang di luar kuasa kamu ya, seperti penjadwalan dan sebagainya. Dan juga seperti Haikal juga ya, tantanganmu mungkin di lingkungan sosialnya. Pertemanannya seperti itu. Oke, menarik nih. Berarti ketiganya ini punya tantangan yang berbeda-beda ya. Pola belajar yang berbeda-beda dan tantangan yang berbeda-beda juga ya berarti. Iya. Oke, menarik. Nah, kalau gitu Kakak mau tanya nih, bagaimana cara kalian mengimbangi nih antara hal-hal yang di luar pelajaran, hal-hal yang di luar akademik dengan non akademik pastinya.
Mungkin ada hobi dan sebagainya, mungkin cara kalian mengimbanginya seperti apa tuh? Saya tuh non akademiknya itu organisasi kan. Jangan jadikan non akademik saya itu kan organisasi. Jadi jangan jadikan organisasi sebagai tujuan utama. Jadi sampingan aja. Misalkan di sekolah ada tugas ataupun ada ujian ataupun ada ujian harian, ulang harian, itu kalian dahuluin dulu, intinya utamakan pelajaran daripada organisasi. Bagaimanapun kita tuh sekolah buat sekolah, Belajar, bukan Buat belajar. iya buat belajar. Kalau organisasi kan kayak sampaikan aja, organisasi itu kan masuknya ekstrakurikuler kan, ekstra gitu, bukan primer ya, primer kita belajar. Oke, berarti kalau dari pendapatnya Haikal tadi, kita harus mengutamakan belajarnya dulu. Iya. Tapi penting nggak sih kegiatan non akademik itu? Kalau menurut teman-teman? Kalau menurut saya penting sih, karena untuk menunjang juga kan, nggak mungkin kita belajar terus, jadi harus bisa mengimbangi antara belajar dengan kegiatan kita di luar belajar. Kayak organisasi juga tuh penting, melatih kita bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih gitu. Betul banget. Tapi teman-teman perlu diingat nih, kalau belajar itu bisa di mana saja dan Kapan saja. Berarti bukan berarti ketika teman-teman fokus di akademik berarti mengenyampingkan non akademik. Betul seperti kata Haikal, bahwa semuanya tuh harus berjalan secara berdampingan, seiringan, bener ya. Harus seimbang. Harus seimbang, bener, karena ternyata kegiatan-kegiatan non akademik itu nantinya bisa kita aplikasikan ketika kita sudah menginjak perkuliahan atau bermasyarakat. Iya, benar sekali. Kalau menurut Keisha sendiri nih, gimana cara kamu mengimbangi hal tersebut? Saya kurang berminat ke prestasi non akademik sih. Oh, kenapa tuh? Saya lebih punya kemampuan atau kecondongan ke yang prestasi akademik kayak belajar gitu. Berarti hobinya memang belajar ya? Iya, bisa dibilang gitu. Oke, kalau Haikal gimana nih? Hobinya apa Haikal? Kalau hobi sih nyari kerjaan. Hobinya Nyari kesibukan. Oke, nyari kesibukan. Berarti kerjaannya scrolling in, nyari Enggak. kerjaan. Oh, enggak sampai Bukan situ. LinkedIn. Enggak sampai situ ya? Enggak sampai situ. Soalnya kalau nggak ada kerjaan tuh capek, kalau nggak ada kerjaan itu. Oh, iya. Istirahat itu capek. Mau nonton gak sih kegiatan Iya. itu? Tapi kayak berkegiatan itu capek, tapi nggak berkegiatan juga ternyata melelahkan ya. Berkegiatan itu capeknya beda, capeknya kayak Capeknya ada kepuasan tersendiri Iya. gitu loh kak. capeknya gitu. Iya. Oke, berarti hobimu masih mencari sebuah kegiatan ya. Iya. Nggak ada hobi. Oke, mungkin PR kamu sekarang adalah mencari hobimu ya. Nanti kedepannya mungkin kita hadirkan lagi Haikal di sini untuk kita tanyakan hobinya apa. Dengan peringkat 1 tentunya. Oke, kalau Arumi sendiri hobinya apa nih di luar akademik? Kalau hobi kayaknya nggak terlalu ada ya. Soalnya kegiatan apa aja saya ngikut, yang penting seru, yang penting saya suka, saya bisa jadiin hobi gitu. Oh, oke. Nggak punya hobi. Berarti bisa disimpulkan Arumi dan Haikal nanti kita hadirkan lagi di sini ya pemirsa untuk membicarakan hobinya apa kira-kira. Berarti yang ini jangan. Kok gitu sih? Jangan dong ya. Jangan dong. Oke deh, baiklah. Kalau berbicara mengenai hobi dan tadi juga hobinya mencari kegiatan, belajar dan sebagainya, mau tanya dong, kalau rutinitas harian kalian itu seperti apa nih dalam pembelajaran? Apakah Keisha itu bangun jam 3 pagi, sholat tahajud, kemudian Enggak belajar? Oh, enggak sih gitu. Coba mungkin boleh diceritakan ke teman-teman yang nonton gimana nih rutinitas Saya hariannya? tuh belajar kalau emang ada waktu luang aja, kayak waktu libur kan. Saya kayak ngerangkum materi yang mungkin bakal ada potensi buat dikeluarin atau dipelajarin di pertemuan selanjutnya sama guru tertentu gitu. Berarti pulang sekolah itu nggak belajar lagi dong di rumah? Karena udah belajar di sekolah, saya Capek. belajar sendiri di sekolah. Saya mungkin istirahat, Oh iya, berarti kayak main game ataupun ngedengerin musik gitu. untuk relaksasi ya, Iya. karena di sekolah udah belajar berarti di rumah saatnya istirahat seperti Iya. itu. Oke, nah teman-teman, berarti mungkin rutinitasnya Keisha bisa dicontoh ya supaya bisa menjadi peringkat 1 ya sesekolahan ya. Oke, kalau Haikal gimana nih? Rutinitas belajarnya seperti apa?
Apakah pulang sekolah langsung belajar? Enggak, pulang sekolah itu biasanya saya mandi sih tentunya. Oh iya. Betul lagi. Betul Soalnya gerah dari jam 7 kita di sekolah sampai jam 4 lah. Kadang saya pulang tuh setengah 5. Biasa ada rapat OSIS, ada kumpulan apa ekskul gitu kan ikut gitu. Sampai rumah pulang nggak belajar. Belajarnya nanti malam aja. Soalnya kalau malam itu apa ya? Suasananya adem, terus tenang, terus adem, terus tenang. Iya. Tapi enakan buat tidur nggak sih itu? Enggak lah, kalau tidur tuh enaknya pas apa tuh? Panas. Enggak. Pas siang-siang enak tidur. Enggak lah. Berarti tidurnya di sekolah? Enggak gitu. Oh enggak ya? Siang tapi adem itu tidurnya enak. Oh iya. Berarti kamu belajar itu nunggu suasana malam yang sunyi dan tenang ya, supaya fokus kamu terjaga ketika belajar. Seperti itu. Oke, kalau Arumi sendiri? Kalau belajar sih tergantung ya, tapi kalau misalnya abis isya gitu terus ada temen yang nanya, itu saya sekalian belajar juga, jadi bantu dia ngejawab sekalian belajar lagi tentang materi tersebut. Itu sih Kak, Oke. biasanya. Berarti sembari mengecek pekerjaan rumah ya, PR Iya, ya PR. gitu ya. Oke. Berarti nggak ada kiat khusus nih, ritual khusus belajar ala Keisha, mungkin Nggak ritual ada. khusus belajar ala Arumi nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kayak manusia biasa belajar aja. Oke. Masa iya manusia biasa sih? Kayaknya manusia super ya, soalnya peringkat 1 loh. Oke, berarti memang kuncinya adalah konsisten Iya. dan mengulangi pembelajaran secara berkala ya. Jangan takut bosan. Oke, nah gimana sih tadi kan Haikal bilang juga jangan bosan-bosan lah istilahnya untuk mengulangi pembelajaran. Gimana kalau cara kalian mengatasi rasa malas dan bosan ketika belajar nih? Kalau rasa malas dan bosan tuh, bosan dulu nih ya. Kalau bosan, biasanya saya nyobain, tadi kan latihan soal kan cara belajarnya. Latihan soalnya itu yang tingkatnya tuh lebih sulit gitu daripada yang sebelumnya, biar tertantang gitu. Enggak kayak soal, rumus, jawaban. Aduh, kalau kayak gitu mah ya bosan, lama-lama bosan, terus kayak meremehkan. Kalau ini nih, udahlah gitu lah. Berarti kamu tuh lebih seringnya itu bosen ketika mengerjakan soal yang begitu mudah. Ya, terlalu mudah. Oh, berarti kamu berusaha untuk mengupgrade dirimu sendiri dengan mencari tingkatan soal yang pastinya lebih sulit ya. Walaupun ujung-ujungnya gak selesai. Oh, tapi di situ ada kepuasan tersendiri dong Ada, pastinya. kalau selesai soalnya itu ketemu nih jawabannya kayak pintar bener. Ada validasi sendiri lah. Berarti cara mengatasi kamu rasa bosan dan kalau malasnya gimana? Tadi kan baru bosan. Oh ya, kalau malas sih ingat tujuan awal. Kenapa kita tuh mulai kayak gini gitu. Soalnya bayangkan kalau kalian tuh ada di tengah jalan mau ke destinasi kalian, terus kalian mundur ke tujuan awal, ke titik awal. Nah, daripada kalian berhenti terus karena malas tadi, berhenti ke titik awal, balik ke titik awal, mending kalian lanjutin setengah lagi tuh ke tujuan kalian gitu. Jangan nanggung-nanggung ngerjain sesuatu. Oke. Berarti apapun yang udah dimulai itu harus diselesaikan. Iya. Oke, menarik sekali. Keren loh Haikal. Kalau Keisha sendiri gimana nih cara mengatasi rasa malas dan bosannya? Jangan bilang nggak pernah malas dan nggak bosan ya. Nanti penonton kita marah nih. Kalau perasaan malas sama bosan itu kan wajar ya, setiap manusia pasti pernah ngerasa kayak gitu. Saya sendiri kalau lagi ngerasa bosan atau capek buat belajar, saya biasanya ngeganti suasana belajarnya gitu. Saya Gimana kan tuh? Apakah pindah ke rumah teman atau gimana? kayak nyari tempat yang lebih sunyi, lebih adem, kayak yang Haikal bilang itu. Terus saya sambil dengerin lagu kalau lagi ngerangkum materi, biar sambil sekalian nyanyi. Jadi berarti nggak boring-boring amat. Oke, berarti Keisha tipe yang suka belajarnya sendiri. Iya, Sendiri, sunyi dan bisa fokus ya. iya. Oh, oke. Biasanya spot terbaik untuk belajar ala Keisha Di kamar. di kamar. Oke. Kalau males, saya Gak pernah marah. Apa dengerin apa nonton TV atau gimana? Mungkin. saya kalau lagi ngerasa males itu ngasih istirahat sebentar, sekitar 15 menit buat nonton atau
scroll TikTok biasanya. Oke. Berarti untuk menyegarkan pikiran aja lah ya. Iya, abis itu lanjut belajar lagi. Oh, tapi untuk durasi berhentinya itu hanya sekitar 15 menit aja? Iya, sekitar 15 sampai 30 menit aja. Oke, berarti kamu tetap memilih untuk mengefektifkan belajarnya ya Iya. pastinya ya. Oke. Menarik dan keren sekali Keisha. Oke, Arumi gimana? Kalau misalnya bosen sih sama males ya sama kayak Keisha, mungkin nge-scroll TikTok dulu atau nge-scroll sosmed biar nggak jenuh terus otaknya. Terus tuh ganti suasana juga. Mungkin dari kamar saya sendiri ke kamar teman. Soalnya kan saya asrama ya. Ya siapa tahu kan kalau temennya mau belajar bareng Temennya ya. pindah ke kamar kamu. Oh enggak ya? Ngobrol dong nanti. Ke kamar teman kan siapa tahu dia juga mau belajar ya jadi belajar bareng. Siapa tahu juga dia tahu tips and trick lebih cepet belajar, lebih cepet nyambung gitu. Menarik. Bertukar ya. Oke. Berarti kalau Arumi ini tipe yang bersosial. Jadi ketika belajar harus mencari teman sejawat Iya. untuk belajar ya. Bisa juga, tapi kalau misalnya emang lagi pelajaran susah banget saya lebih milih sendiri gitu. Oh, oke. Biar lebih fokus ya Iya, pastinya biar ya. lebih fokus. Scroll sosmed emang nggak ke distract tah? Kan bentaran doang, Kan dikasih untuk timer mengatasi biasanya. untuk mengatasi rasa bosan dan malas Gitu aja ya. ya. Jujur kalau saya sih ke distract ya kalau scroll sosmed sampai sejam. Ujung-ujungnya malah lupa ya. Jadi 5 Iya. jam. Bener sih karena kan screen time tuh pasti nggak bisa bohong gitu. Apalagi- Ketika udah melihat hal yang menarik, Short video gitu kan, video short ya pasti bakal ketagihan terus lah, sampai pening kepala. oh gitu. Udah pusing. Mudah-mudahan kalau penonton kita ini ketagihannya nonton YouTube Yayasan Al-Azhar Lampung. Oh ya benar banget. Bener ya? Iya. Bener ya. Berarti sebenarnya dari ketiganya ini punya apa ya? Cara mengatasinya yang berbeda-beda tapi ada agak mirip ya kalau Iya, untuk iya, Keisha dan Arum ya. Kalau oh ya tadi Arumi ini asrama. Iya, asrama. Kalau Keisha Sama orang tua. orang tua. Kalau Haikal? Kalau saya sih ngekos. Haikal ngekos. Oke. Ya buat kalian yang bilang kalau anak kos gak bisa berprestasi, Ini bukti nyatanya. Anak kos tuh juga bisa berprestasi. gak loh. sombong ya, gak sombong. Rendah. Maksudnya gini, walaupun jauh dari pantauan orang tua, ternyata anak kos itu juga bisa Masih bisa, membuktikan iya. berprestasi pastinya. Wah, keren banget. Dan Arumi juga anak asrama kan, Iya. jauh dari orang tua juga ya. Iya, bisa juga kalau setiap hari kalau asrama itu ada kegiatan tersendiri. Iya. Jadi habis pulang sekolah nyampe malam tuh nggak langsung istirahat. Jadi dari maghrib nyampe isya harus kumpulan aula gitu. Jadi nggak langsung ini. Berarti Arumi aja yang udah ada kegiatan asramanya, tapi juga masih bisa berprestasi. Berarti teman-teman harusnya bisa juga ya untuk seperti kalian. Wah, keren banget. Tepuk tangan dong untuk kita semua dong. Oke, kalau Keisha rumahnya di mana Keisha? Di Sukarame. Oh, Sukarame Dekat dekat lah ya. UIN. Oh, dekat UIN. Oh, berarti calon anak UIN enggak? Enggak dong. Oh, enggak ya. UI. Nilai indah. Oke, apapun universitasnya, apapun jurusannya, semoga itu nanti menjadi pilihan terbaik ya. Amin. Oke. Coba kita spill dulu kalau dari Arumi deh. Arumi pengennya di jurusan apa nih? Oh, iya, ketiganya ini dari kelas IPA apa IPS? IPA. IPA. Oke. Arumi apa pengennya? Kalau saya sih pengennya yang berbau dengan kesehatan kali ya, kayak biologi, karena aku selalu amazed dengan biologi, kayak cara kerja tubuh itu keren banget. Terus tuh susunan tubuh hewan, tumbuhan, itu tuh keren banget gitu. Kan suka banget sama biologi. Oke, menarik. Arum ini kelihatan banget ya suka belajarnya ya. Soalnya dia suka ada rasa ingin tahu gitu Iya. terhadap cara dunia bekerja. Iya. Bener ya? Lebih ke cara tubuh Oh, bekerja. cara tubuh bekerja juga. Oke, menarik. Kalau Keisha pengennya gimana nih? Saya punya kedua keinginan. Yang pertama itu masuk sekolah kedinasan PKN STAN Oh, sampai kirain yang pertama masuk surga. Amin. Pasti itu keinginan semua ya. Oke, balik Keisha. terus yang kedua saya pengen masuk ke universitas kedokteran. Oh. Karena saya juga suka biologi kayak Arumi. Keren kan tubuh itu Iya. ya, keren banget Gak pokoknya. keren, gak keren. Keren lah. Biologi susah. Biologi keren banget, sumpah. Oke, menarik. Kata Haikal biologi itu susah. Sebenarnya
itu tuh susah atau memang belum terbiasa aja sih? Dia belum terbiasa Banyak karena hafalan. Iya. Mungkin banyak kata-kata asing kali ya. Iya. Oh berarti Haikal nggak suka yang menghafal gitu? nama-nama Ngehafal- Latin. Ngehafal sebenarnya suka-suka aja, tapi bahasanya tuh asing bener di Oke, telinga. mungkin kalau Arumi itu karena dia suka, makanya dia secara spontan menghafal. Jadi cinta gitu lah sama pelajarannya. Oh gitu, menarik. Kalau Keisha juga suka berarti? Suka. Oke. Kalau Haikal berarti pengennya masuk ke jurusan apa nih? Di perkuliahan. Kalau sekarang sih maunya teknik nuklir. Ngebom. Teknik nuklir. Ngebom di mana? Kita tuh bekal buat siapa tahu ya kan ada Kenapa kamu begitu ingin tahukah tentang Bom. nuklir dan sebagainya, bagaimana tuh? Eh, Apa yang menjadi daya tarik bagi kamu? Oh ya, sebenarnya nuklir ini bukan tentang senjata doang sih, seperti yang orang pikirkan ya, stigmanya kayak nuklir tuh buat ngebom, nuklir tuh buat ngebom. Kenapa? Apa yang bikin kamu Nah, tertarik? ini kan kita punya pembangkit listrik tenaga nuklir, itu kan juga pakai nuklir kan, jadi nuklir tuh nggak cuman tentang bom melulu gitu. Siapa tahu di masa depan juga nuklir sebagai energi terbarukan. Energi yang buat ngegantiin apa ya, sekarang tuh kan pakai energi fosil kan, kayak batu bara, minyak bumi ya. Siapa tahu di masa depan saya tuh ngelihat ada benih-benih nuklir nih bakal jadi Peluang ya? ya peluang apa ya, kekayaan cuan gitu. Jadi teknik nuklir tuh kayak masih underrated lah ya, masih nggak populer bener. Adanya tuh baru di Universitas UGM, baru ada di UGM setahu saya. Masih underrated bener lah. Jadi itu yang kamu bikin kamu tertarik ya, karena kamu melihat itu sebagai potensi Iya, nanti di masa potensi. depan ya. Oh menarik. Oke, keren banget nih untuk ketiga teman kita pagi hari ini. Kemudian cita-cita kalian tuh apa sih kalau boleh tahu? Waduh. Apa kamu jangan bilang jadi tukang bom ya, tolong. Ya Tolong jangan enggak. ya. Nanti saya kena penjara lagi. Oke, dari Haikal, cita-citamu apa nih Haikal? Kalau cita-cita sih dulu pengen jadi arsitek. Kalau sekarang apa sih? Kenapa? Pengen jadi apa nih cita-citamu? Cita-citanya sih apa ya? Belum ketemu. Tapi kalau dengar-dengar kalau cita-cita terdekat ingin mengalahkan Keisha. Itu bukan cita-cita itu namanya Keinginan. kewajiban. Oke, berarti cita-cita masih dipikirkan ya, masih on progress ya. Masih Oke, on kalau progress. Keisha Pengen jadi dokter. pengen jadi dokter. Wah, amin. amin. Dokter apa? Ay. Apa nih, Dokter gigi apa ya? atau Kalau bisa dokter kayak dokter umum gitu, atau dokter kecantikan, kayak keren banget gitu loh. menarik. Oke, kalau Arumi pengennya jadi apa nih cita-citanya? Kayaknya kalau cita-cita yang pasti belum ada, cuman yang kalau bisa yang berhubungan dengan kesehatan sama masyarakat sih. Oke. Wah, cita-citanya sangat mulia ya. Iya. Mulia sekali. Mulia sekali ya. Dokter, ahli kesehatan di masyarakat. Yang ini cita-citanya ngalahin Keisha. Ya enggak lah. Oh enggak lah ya, Ya. pasti ada lah ya. Itu Pasti ada. kewajibannya katanya. Benar. Oke deh. Oke, kalau gitu apa harapan kalian ke depannya nih berkaitan dengan belajar kalian ini? Apa tuh? harapannya? Bisa mempertahankan atau terus, ya gimana? mempertahankan biar nggak naik turun nilainya. Jadi Konsisten ya. iya konsisten. Oke, kalau Haikal harapanmu apa? Harapannya bisa naik ke peringkat 1. Gitu. Iya. Kalau tadi kata Keisha dia ingin mempertahankan, kalau yang ini ingin Mengalahkan. Menghancurkan. Oke, kalau Arumi apa nih harapan ke depannya? Kalau harapan saya meningkatkan nilai kali ya, biar bisa Biar tetap stabil ya, nggak turun ya. ya, kalau bisa Oke. meningkat. Oke. Meningkat. Oke, semoga apapun yang dicita-citakan dan diharapkan itu nantinya dapat terwujud ya, pastinya dengan kerja keras dan juga konsisten. Oke, kalau gitu apa nih pesan terakhir nih untuk adik-adik yang menonton atau teman-teman kelasnya yang nonton mungkin? Dari Arumi boleh, apa pesan-pesannya? Berkegiatan boleh, belajarnya jangan lupa gitu. Itu bagus sih Oke. kayaknya.
berkegiatan itu boleh tapi jangan lupa belajarnya. Iya. Oke. Kalau Keisha apa nih pesannya? Jangan pantang menyerah sih. Jangan pantang menyerah. Tuh udah dikodein jangan pantang menyerah. Kalau mau ngalahin Keisha. Kalau dari Haikal apa nih pesannya? Kalau dari saya sih pesannya ingat motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Oke. Keren banget Haikal. Terima kasih untuk Keisha, Haikal dan juga Arumi yang telah membersamai di podcast pagi ini. Pastinya podcast ini kan bertujuan untuk menyemangati teman-teman yang ada di rumah, mungkin teman-teman kelas kalian juga yang wah pengen juga nih kayak Keisha bisa diundang ke podcast dan juga punya nilai yang tinggi, bener ya. Oke, terima kasih kepada para narasumber hari ini, Keisha, Haikal dan juga Arumi. Sampai jumpa di lain kesempatan, mungkin di tahun depan ada wajah-wajah baru atau tetap wajah lama tapi dengan nilai yang baru, kita nggak ada yang tahu ya, benar? Benar ya. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.